Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya para siswa dan siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to English class and welcome to this channel. Selamat datang di kelas bahasa Inggris dan selamat datang juga di channel saya. Well everyone, for today's meeting we will learn about the material ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya atau pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materinya? Well, as you can see on the screen ya, seperti yang terlihat di layar, we will learn about descriptive text ya. Jadi kita akan mempelajari teks deskriptif begitu ya. Are you ready to join this class? Apakah siap untuk bergabung di kelas ini? Okay, thank you very much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay, everyone. Jadi di sini ya kita akan mempelajari beberapa hal terkait dengan descriptive text atau teks deskriptif ya. Yang pertama yang akan kita pelajari tentu saja terkait dengan definition of descriptive text atau pengertian dari teks deskriptif. Untuk yang kedua yaitu purpose of descriptive text ya, tujuan dari teks deskriptif. Kemudian untuk hal yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan generic structure of descriptive text ya, atau struktur umum dari teks deskriptif ya. Kemudian untuk hal yang keempat terkait dengan parts of the text atau bagian-bagian dari teks ya, kita akan mempelajari fungsi atau tujuannya begitu ya dari masing-masing paragraf yang ada di dalam teks deskriptif ya. Kemudian untuk hal yang kelima yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan example of descriptive text atau contoh dari teks deskriptif ya. Yang keenam terkait dengan reference ya atau referensi yang kita gunakan untuk mempelajari materi ini begitu ya. Baik, kita lanjut saja di sini terkait dengan definition of descriptive text ya atau pengertian dari teks deskriptif. Okay, are you ready? Siap ya. A descriptive text describes a particular object like a place, thing, or a person ya. Jadi sebuah teks deskriptif itu menggambarkan objek tertentu seperti sebuah tempat, sebuah benda atau seseorang ya. Jadi pada intinya untuk teks deskriptif itu menggambarkan objek tertentu ya. Baik, untuk objek tertentu itu bisa apa saja. Bisa sebuah tempat, bisa selebritis ya atau artis, bisa sebuah benda begitu ya, misalkan pulpen, kemudian tas, buku atau lain sebagainya ya. Jadi intinya menggambarkan sebuah objek tertentu. Baik, untuk yang kedua terkait dengan purpose of descriptive text ya atau tujuan dari teks deskriptif. Apa ya untuk tujuannya? Baik, the purpose of descriptive text is to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, a park, or a thing is like ya. Saya ulangi kembali. The purpose of descriptive text is to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, a park, or a thing is like ya. Jadi tujuan dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan objek tertentu dengan menggambarkan ya
features ya, atau karakteristik atau keistimewaan ya, keistimewaan tertentu untuk membantu para pembaca membayangkan ya, visualize. Jadi membantu pembaca membayangkan seperti apa orang tersebut, seperti apa binatang tersebut, seperti apa taman tersebut, atau seperti apa benda tersebut. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan generic structure of descriptive text atau struktur umum dari teks deskriptif. Jadi, there are two generic structures of descriptive text. Ada dua struktur umum dari teks deskriptif. Untuk yang pertama yaitu identification atau identifikasi, kemudian yang kedua ada description atau deskripsi, begitu ya. Baik, saya akan mencoba, I will try to explain one by one ya. Saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu dari struktur umum yang dimiliki oleh teks deskriptif ya. Untuk yang pertama identification atau identifikasi ya. Jadi di dalam identifikasi ini begitu ya, adalah untuk mengenalkan, begitu ya, to introduce ya, memperkenalkan apa yang ingin digambarkan kepada pembaca ya. Jadi ini misalkan perkenalan terkait dengan penyebutan benda yang akan dideskripsikan, begitu ya. Jadi ini bisa beberapa kalimat saja, begitu ya, di dalam satu paragraf atau di dalam sebuah paragraf, begitu ya. Jadi hanya memperkenalkan saja bahwa seorang penulis ini ya ingin menggambarkan sesuatu hal. Nah, sesuatu itu apa? Bisa orang, bisa binatang, bisa benda, bisa tempat, ataupun hal yang lainnya, begitu ya. Jadi memperkenalkan secara sepintas saja dengan tujuan agar pembaca itu bisa membayangkan bahwa mereka itu akan mendapatkan penggambaran sesuatu hal, begitu ya. Nah, untuk generic structure yang kedua yaitu description, ini barulah seorang penulis ini memberikan deskripsi tentang benda atau tentang orang ya, atau tentang tempat atau tentang apapun itu ya. Bisa dari penampilannya ya, atau dari warnanya, dari behaviornya atau tingkah lakunya, begitu ya, atau dari keistimewaan yang dimiliki oleh objek tersebut, begitu ya. Jadi please don't forget there are two generic structures ya yang dimiliki oleh descriptive text ya. Kemudian kita lanjut di sini. Untuk selanjutnya ada parts of the text ya, atau bagian-bagian dari teks. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa di sini kita akan mempelajari jadi paragraf-paragraf yang dimiliki oleh teks deskriptif itu bagaimana ya untuk tujuannya. Jadi untuk paragraf pertama yaitu opening statement to introduce the subject ya. Jadi pernyataan pembuka untuk memperkenalkan subjek, begitu ya, atau yang ingin digambarkan, begitu. Jadi paragraf pertama itu ya untuk tujuannya untuk memperkenalkan ya. Kemudian untuk paragraf kedua supporting paragraph that describes the subject ya. Jadi paragraf pendukung yang menggambarkan the subject itu sendiri ya. Boleh orang, boleh tempat, boleh benda ya, boleh apapun itu. Nah, untuk paragraf ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu sama ya, supporting paragraph. Begitu. Jadi untuk supporting paragraph itu boleh beberapa paragraf ya, seperti itu. Jadi supporting paragraph itu intinya adalah paragraf yang mendukung untuk menjelaskan terkait dengan apa yang digambarkan ya. Kemudian untuk paragraf terakhir, kebetulan di sini paragraf keempat itu merupakan
concluding paragraph atau paragraf penutup. Nah, jadi jangan lupa harus ada paragraf penutupnya ya, yang mengindikasikan akhir dari sebuah teks. Begitu ya. Baik, di sini untuk selanjutnya ada examples ya, atau contohnya ya. Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke. Nah, I will read this paragraph first ya. Saya akan membaca paragraf ini terlebih dahulu. Tanjung Putih National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in the southwest of central Kalimantan Peninsula. Visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature. This is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, this is a jungle. It is a real jungle, which is home to the most interesting animal in the world, orang-utans. Ya. Baik, menurut semuanya ya, untuk paragraf ini termasuknya apakah identification atau description? Dan apakah ini ada di paragraf pertama, atau paragraf kedua, paragraf ketiga, atau paragraf terakhir? Baik, jadi benar sekali ya, untuk paragraf yang baru saja saya baca, ini merupakan identification, ya, identifikasi ya, dan juga paragraf ini diletakkan di paragraf pertama, yaitu to introduce apa yang ingin digambarkan, gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir itu ada reference atau referensi ya. Baik, ini merupakan referensi yang kita gunakan untuk mempelajari materi ini ya. Seperti itu. Baik everyone, thank you very much for your attention. Terima kasih sekali atas perhatiannya ya. Keep spirit and don't give up ya. Tetap semangat dan jangan menyerah ya. Okay everyone, if you have any question, please feel free to ask me. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan ya. And I do hope you can gain many benefits from this material. Saya harap semoga semuanya mendapatkan manfaatnya ya dari materi ini. Begitu ya. And we close our meeting today by reciting Hamdalah together. Kita tutup ya pertemuan kita atau pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.